Pemerintah telah menggelontorkan dana 1,5 triliun rupiah melalui program jaminan persalinan kesehatan atau Jampersal. Dengan program ini, para ibu bisa melahirkan di puskesmas dan rumah sakit secara gratis. Tujuan program ini adalah mengurangi angka kematian ibu di tanah air yang memang masih tergolong tinggi. Tapi di sejumlah daerah di Indonesia, masih banyak calon ibu yang enggan melakukan persalinan di rumah sakit karena faktor keluarga dan budaya. Padahal pemerintah memiliki program jaminan persalinan. Apa saja upaya pemerintah agar program Jampersal dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh calon ibu? Simak wawancara kami dengan Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Slamet Riyadi Yuwono berikut ini. Tahun lalu, pemerintah telah menggelontorkan dana 1,5 triliun rupiah melalui program jaminan persalinan atau Jampersal. Dengan Jampersal, para ibu bisa melahirkan di puskesmas dan rumah sakit secara gratis. Tujuan program ini adalah mengurangi angka kematian ibu di tanah air yang memang masih tergolong tinggi. Data Kementerian Kesehatan melansir, pada 2012 jumlah kematian ibu adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup. Ironisnya, tak cuma di daerah terpencil seperti di Papua dan Nusa Tenggara Timur saja, tingginya angka kematian ibu juga terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Berikut adalah jumlah angka kematian ibu di Indonesia dibandingkan negara Asia lainnya pada 2010. Sementara itu, penyerapan anggaran Jampersal di sejumlah provinsi masih tergolong rendah. Di Nusa Tenggara Timur, realisasi anggaran Jampersal hanya 38%. Di Cimahi, realisasi anggaran Jampersal 40%. Di Malang, realisasi anggaran 30%. Di Papua, 48%, sementara di Bengkulu hanya 12%. Iya, Pak, pelaksanaan program Jampersal di daerah ini masih menuai kritik. Misalnya salah satunya terkait penyerapan anggaran Jampersal di daerah. Kalau saya ambil contoh di Kabupaten Simalungun ada dana total 2,5 miliar, tapi baru cair 700 juta. Nah ini kalau menurut Anda, penyebab utama dari rendahnya penyerapan program Jampersal di daerah ini apa, Pak? Yang pertama, sumber anggaran Jamkesmas Jampersal jadi satu. Itu ada dua. Untuk pelayanan dasar itu di Dinas Kesehatan, yang rujukan di rumah sakit. Kalau di rumah sakit model uang muka, jadi dikirim dulu uangnya, lalu dia pertanggungjawabkan dengan klaim, ada internal klaim, ada namanya verifikator independen yang diangkat oleh Kementerian Kesehatan, ditempatkan di rumah sakit, diawasi oleh Dinas Kesehatan. Biasanya ini tergantung kepada kecepatan verifikator. Semakin banyak pasiennya, verifikatornya lambat, pasti dia tidak bisa narik biaya. Nah, ketika tidak lengkap, pasti uangnya tidak keluar-keluar itu. Karena ketika dikeluarkan berkas belum lengkap akan salah dari segi akuntabilitasnya. Sehingga kita cek dulu nanti yang Simalungun tadi oleh karena masalah yang di verifikator tadi kurang cepat atau droppingnya. Karena sepengetahuan saya droppingnya selama ini uangnya sudah di bank di situ. Tinggal dia ngambil tuh. Cuma masalahnya ketika mau ngambil, dia harus bertanggung jawab dulu yang sudah dipakai itu. Nah itu barangkali yang perlu kita teliti. Berikutnya soal pengawasan, Pak. Sejauh mana kewenangan Kementerian Kesehatan bisa mengawasi pelaksanaan Jampersal di tingkat daerah? Kemudian ada kendala dalam proses pengawasan itu, Pak? Pengawasan ada dua jenis. Satu, pengawasan langsung yang berjenjang. Pertama dengan built-in control dari kepala puskesmasnya kepada pelayanannya, berbeda pada dinas kesehatan oleh provinsi. Yang kedua dengan administratif. Ada kendala, Pak, dalam proses tersebut? Nah di situ sekali lagi masalah kedisiplin pelaporan ini yang kurang bagus. Ini kembali lagi yang perlu kita tingkatkan sehingga Kementerian Kesehatan sekarang membangun IT yang bisa menggunakan tidak menggunakan paper tadi, menggunakan entry dari kabupaten kota untuk langsung ke ini. Juga kembali pada disiplin bagaimana dia mengentry datanya tadi. Di lapangan juga masih ada aduan-aduan misalnya tentang rumah sakit umum daerah yang ternyata menolak begitu pengguna Jampersal ini. Ibu-ibu yang ingin melahirkan justru ditolak di situ. Nah ini sanksi yang bisa dikenakan terhadap rumah sakit di daerah yang menolak atau menelantarkan
pengguna jam persal seperti apa, Pak? Prinsip rumah sakit tidak boleh menolak, utama pemerintah ya. Pemerintah itu pasti tidak boleh menolak pelayanan jam persal tadi. Tapi kita lihat juga bagaimana kapasitas rumah sakit tersebut dan sebagainya perlu kita perhatikan. Yang kedua, tapi kalau yang di swasta tadi, kita lihat apakah dia punya MOU apa tidak. Tidak semua yang swasta menolak itu salah, karena dia memang tidak MOU gitu. Ini harus dicek. Kemudian kalau betul-betul terjadi satu penolakan, kita mulai teguran yang tertulis kita lakukan dan sebagainya. Tapi ingat, kalau sampai dengan pencabutan izin itu yang rugi malah masyarakat. Misalnya rumah sakit izinnya dicabut, tidak boleh pelayanan, itu kan menjadi masalah. Sehingga lebih banyak kita pada pembinaan, karena sebetulnya kalau kita perhatikan itu masalah berkaitan dengan pemahaman tadi, pengetahuan tentang masalah jam persal, pengetahuan tentang bagaimana peng-SPJ-nya dan sebagainya. Sehingga ada kekhawatiran rumah sakit misalnya tidak terbayar dengan lancar. Ini sekali lagi, rumah sakit kadang-kadang terjepit antara masyarakat yang cepat ingin dilayani, tapi klaim-klaimnya lambat. Padahal untuk pelayanan perlu obat, perlu alat, kalau masih perlu beras dan sebagainya. Tapi kalau cash flow-nya tidak lancar akan jadi masalah. Sehingga harus dua-duanya harus kita perhatikan. Masyarakat juga harus berdisiplin. Kalau dia ada hak asasi, masyarakat juga ada kewajiban asasi yang dia harus disiplin mengikuti aturan-aturan yang ada. Kalau dia misalnya dia cukup di puskesmas, ya puskesmas jangan ke rumah sakit tuh. Ini kadang-kadang kalau sudah kado di rumah sakit, maka dia masakan lalu dikembalikan ke rumah sakit, menolak pasien tuh. Padahal dia seharusnya pelayanan di puskesmas ini. Ini yang barangkali harus diperhatikan. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.